"Kakek, mengapa tidak membiarkannya mencoba karena kita tidak akan rugi apa-apa," kata Vano di sampingnya. "Selain itu, aku percaya padanya." "Kau percaya padanya?" Kakeknya tercengang. Tidak ada keraguan dalam jawaban Vano, pasti. Vano tidak berbohong untuk menenangkan kakeknya. Untuk beberapa alasan, dia percaya pada Kinan tanpa syarat. Karena dia mendapatkan kepercayaan dari cucunya, kakek Wira memutuskan untuk memberi Kinan kesempatan. Dia mengumumkan, "Baik, kamu bisa mencobanya. Jika kamu bisa mengatur ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus rela berpisah dengan Farel." "Kalau begitu, sudah beres. Anda pegang kata-kata saya." Kinan menerima tantangan itu dengan percaya diri. Keberanian memenangkan kuda atau kehilangan pelana membuat semua orang yang hadir terkesan. Kakek Wira, untuk beberapa alasan, mulai menantikan kesuksesannya. Jika wanita itu berhasil, dia akan menikahkannya lagi dengan keluarga Dirgantara. Dengan begitu Farel dan Kinan akan tinggal bersama. Vano menyimpan rencana yang sama. Dia ingin menjaga putranya dan mama putranya. Tentu saja, Kinan tidak mengerti maksud mereka. Namun, dia hanya akan mengabaikannya bahkan jika dia tahu. Mereka tidak bisa memaksanya menikah lagi jika dia menolak. Berita bahwa Kinan akan membuat kaki palsu untuk Nyonya Tua Dirgantara, Susan Dirgantara, segera sampai ke telinga Susan. "Apa katamu?" Diandra menatap pelayan itu dengan bingung. Kinan bilang dia bisa membuat barang yang dibutuhkan Nenek Susan. Pelayan itu mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, itulah yang dikatakan Nona Kinan." Tuan Tua Wira telah setuju untuk memberinya kesempatan dan begitu pula Tuan Muda Vano. Diandra tertawa sinis. Dia pikir Kinan ini siapa? Tantangan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Nona Kinan juga menyebutkan dia bisa menghasilkan hasilnya dalam waktu kurang dari sebulan, tambah pelayan itu. Kali ini senyum Diandra membeku di wajahnya, dan dia menatap pelayan itu dengan sangat terkejut. Bahkan Nenek Susan yang duduk di samping mereka melukis mengangkat matanya dan berkomentar, "Gadis ini sangat percaya diri." Nada suaranya halus tanpa emosi yang jelas. "Dia tampaknya memiliki kepercayaan diri yang luar biasa," jawab pelayan itu dengan hormat. "Nyonya Tua, saya yakin Kinan hanya menggertak. Dia tidak tahu perairan yang telah dia lewati. Selain tidak tersedianya teknologi, menciptakan anggota tubuh buatan yang sempurna dalam waktu kurang dari sebulan sama sekali tidak mungkin." Nada suaranya penuh dengan ketidakpercayaan dan sikap merendahkan terhadap Kinan. Bukannya dia tidak ingin mempercayai Kinan, tetapi selama beberapa dekade terakhir, keluarga Dirgantara telah menghabiskan banyak sumber daya untuk menciptakan anggota tubuh tiruan yang sempurna untuk ditiru manusia, tetapi upaya mereka semua sia-sia. Semua yang dianggap ahli telah jatuh ke pinggir jalan. Karena itu, bagaimana Kinan, seorang wanita yang tidak tahu apa-apa, dapat mencapai prestasi luar biasa ini? Selain itu, untuk menciptakan teknologi ini diperlukan pengetahuan komputer dan pemrograman yang mendalam dan esoterik. Tak perlu dikatakan, Nenek Susan juga tidak terlalu berharap. Namun, keinginannya untuk mendapatkan kembali dirinya yang utuh tidak terkikis oleh waktu. Jika ada, perjalanan waktu hanya membuat keinginannya semakin kuat. Ini adalah keinginan terbesar di hatinya. Jika keinginan ini tidak dapat dipenuhi sebelum kematiannya, dia mungkin akan kehilangan kematian yang damai. Dia melirik lengan kanannya yang hilang dan matanya bersinar dengan kebencian. Ini adalah bagian paling jelek dari tubuhnya, rasa sakit terbesar di hatinya. Dia akan hidup dalam siksaan terus-menerus jika bekas luka fisiknya ini tidak disembuhkan. Karena itu, dia tidak akan melepaskan harapan apapun, tidak peduli seberapa kecil itu. Nenek Susan memerintahkan dengan tegas, biarkan dia mencoba. Jika dia berhasil melakukannya,
Katakan padanya dia bisa menyebutkan apa saja dan, jika itu dalam kemampuanku, aku akan dengan senang hati mengabulkannya. Jantung Diandra berdetak kencang. Kegelisahan mengganggu hatinya pada munculnya ancaman baru. Namun, dia dengan cepat tenang. Kinan tidak mungkin melakukannya. Konyol untuk berpikir bahwa wanita ini entah dari mana dapat mengancam posisiku. Dia bersumpah dia akan melihat Kinan gagal. Balasan Nenek Susan sampai di ruang tamu dengan cepat. Itu seperti yang diharapkan Kinan. Ibu pemimpin rumah bersedia membiarkannya mencoba dan berjanji, jika dia ingin berhasil, dia akan lebih dari bersedia untuk menghormati keinginannya. Kakek Wira mengarahkan tatapan tajamnya pada Kinan. Ada ancaman yang tersembunyi dalam kata-katanya. Sekarang setelah kamu memberinya harapan, sebaiknya kamu tidak mengecewakan kami atau kamu tidak akan pernah melihat putramu lagi selama kamu hidup. Sebenarnya, jangan berpikir kamu bahkan akan bisa menunjukkan dirimu di sekitar kota T lagi. Alih-alih khawatir, Kinan merasa lega menyadari betapa kakek Wira sangat peduli pada mantan istrinya. Pengamatan ini memberitahunya bahwa mereka tidak akan mengingkari janji mereka. Kinan menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah menjanjikan apapun yang tidak saya yakini untuk diselesaikan. Sebaiknya tidak. Sekarang, bisakah saya melihat putra saya? Saya ingin bertemu dengannya sebelum saya mulai bekerja. Kakek mendengus tetapi dia masih memerintahkan pelayan untuk membawa Farel. Kinan memasang ekspresi yang diam seperti permukaan danau selama konfrontasinya dengan kakek Wira, tetapi dia mulai khawatir sebelum bertemu putranya. Kekhawatirannya tidak dimanifestasikan secara fisik, tetapi Vano bisa merasakan kegelisahannya. Dia melihat napasnya menjadi lebih cepat dari biasanya. Dia menatapnya dalam-dalam, hatinya dipenuhi emosi. Bahkan ada kecemburuan di sana. Vano iri dengan perhatian yang bisa diperoleh putranya darinya, cinta yang dia berikan hanya untuk Farel. Vano tertawa dalam hati pada pemikiran menggelikan itu. Namun, dia berjanji akan bekerja keras sehingga suatu hari dia juga pantas mendapatkan perhatian dan cintanya. Farel segera dibawa ke ruang tamu. Pria kecil itu mengenakan kemeja berkancing dan celana pendek kotak-kotak. Pendidikannya yang baik dan sikapnya yang sopan, ditambah dengan pakaiannya, membuatnya tampak seperti seorang pangeran. Pangeran terlucu dan tertampan yang pernah ada. Anak laki-laki itu memiliki mata Kinan yang gelap dan cerah, serta hidung bengkok Vano dan ketenangan yang sempurna, perpaduan dari kualitas terbaik orang tuanya. Dia adalah anak laki-laki paling tampan yang pernah dilihat Kinan. Farel bisa mendapatkan pemujaan dari orang asing yang paling menyendiri, apalagi mamanya sendiri. Saat Kinan menatapnya, dia menyadari bahwa dia bersedia menyerahkan seluruh hidupnya untuknya. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa Farel sangat dihargai oleh keseluruhan keluarga Dirgantara. Dia sangat berharga. Tidak heran reaksi pertama kakek Wira ketika Kinan mengajukan permintaannya adalah kemarahan. Namun, Kinan tidak akan menyerah karena ini. Dia harus mengubah takdir Farel. Kinan mengambil langkah tidak sadar ke arah putranya, sementara Farel menatapnya tanpa berkedip. Sosoknya yang kecil seperti miliknya, kaku karena gugup. Kinan berhenti di depannya, berlutut dan menatap matanya yang cantik. Kata-katanya penuh dengan rasa bersalah. Farel, maafkan mama karena terlambat. Ketika mereka meninggalkan rumah keluarga lama keluarga Dirgantara, matahari telah terbenam. Sosok Vano yang menjulang tinggi melangkah di depan, sementara Kinan mengikuti punggungnya. Ada keakraban yang tak terucapkan di antara mereka berdua. Kinan tertusuk oleh inspirasi yang tiba-tiba, dan dia berbalik untuk melihat Farel berdiri di pintu masuk villa menatapnya. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.